Yo, what's up? Balik lagi sama gue Arif di Tempatnya Magazine. Kali ini gue udah sama Adela Johana. Del, gimana kabarnya Del? Baik. Baik, puji Tuhan. Sibuk apa Del? Sibuk, gini-gini aja. Fokus skripsian, sidang, dan biar bisa graduation lah tahun ini. Karena kalau enggak di DO Harus tahun ini? Harus tahun ini. Atau enggak gue dicoret dari kartu keluarga kayaknya. Kalau brand ambassador Lawless? Amin, masih Panjang terus? Amin, puji Tuhan, masih terus support teman-teman lah intinya. Sama Mas Well gitu-gitu? Mas Well, Mas Emi, semuanya lah support guys. Del, kalau gue pertama kali ketemu lu, kayak kita di IMS kayaknya di 2019. Iya. Tahu dia lupa juga tuh. Kayaknya lu baru pertama kali beli motor ini nih waktu itu dari si Daud. Kenapa lu tiba-tiba jadi main Enggak, motor? 2020 deh. Kayak sebelum pandemi deh pokoknya. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa tiba-tiba gue punya motor gitu ya, betul. Karena di saat itu kan gue udah mulai kerja, udah mulai kuliah sambil kerja. Terus emang sebelumnya ya gue sih nggak suka motor dari kecil sih ya. Cuman kayak emang di saat gue udah kerja, gue pengen punya suatu hal yang bisa dibilang pengen gue rawat gitu. Terus gue pengen punya hobi yang bisa akhirnya ngebawa gue kemana-mana. Kayak dengan adanya motor ini, gue bisa jalan kemana-mana, gue bisa kenal sama teman-teman yang lain juga. Jadi kayak gue menemukan suatu dunia yang baru lah lewat motor ini. Makanya kayak ya dijalanin terus aja dan akhirnya jadi hobi dan keterusan. Awalnya kan hobi lu Apa? Korea, benar. Iya, bener kan? Benar. Sama musik araya, terus tiba-tiba ke anak motor. Musiknya beda nggak Del? Beda, bener sih. Kalau misalkan itu kan gini, gimana pun juga gue itu kan seorang perempuan ya. Jadi pasti tuh gue ngelihat ya laki-laki tuh berdasarkan ganteng gitu, iya kan. Nah, cuman sebenarnya ya nggak ada stereotype juga kalau misalkan lu dengerin lagu ini lu harus suka Motor ini atau apapun, dan itu kan ya selera orang beda-beda gitu. Dan gue tetap ada sisi perempuannya di mana gue pokoknya intinya melakukan suatu hal yang membuat gue seneng. Gue nonton konser Korea, dengerin Korea, gue seneng. Gue motoran, gue seneng. Jadi ya gue tetap ngelakuin apa yang buat gue seneng selama gue tidak merugikan orang lain gitu. Dan ini yang ngebuat lu beda antara lu sama cewek-cewek motor lain mungkin. Kelly suka nggak sih? Kelly suka, tapi dia mungkin lebih ke kayak aktor kali ya. Kalau gue dan dia nggak Taylor Finn lu. Iya. Kalau gue mungkin bisa dibilang sefanatik itu kali ya. Kalau bilang iya fanatik loh, gue sampai kemana-mana buat nyamperin mereka gitu, buat nonton mereka kemana-mana. Dan balik lagi karena menurut gue itu hal yang gue seneng, terus ternyata orang lain juga seneng gitu. Ya kenapa enggak gitu sih. Nah terus kenapa lu malah dari banyak pilihan motor kayak lu kan James, lu pacaran sama James, sukanya motor Vespa kan. Kenapa lu gak ikut, gue tarik Vespa deh, atau mesin motor yang lain kayak Harley gitu. Ya kalau XS nih tiba-tiba. Kalau ditanya mesin Harley ya pasti mau ya. Cuman kan kita melihat waktunya dulu, waktunya masih cukup apa enggak gitu. Kalau misalkan dibilang James pacar gue, dia mainnya dulu tuh Vespa. Kenapa gue nggak ke Vespa? Sebenarnya balik lagi ya, selera orang kan beda-beda. Gue tidak menemukan kayak excitementnya gitu loh di saat naik Vespa. Tapi sebenarnya gue pertama kali belajar kopling itu dari Vespanya James. Motor Vespa kan? Motor Vespa. Jadi gue belajar kayak ya gimana sih perempuan yang nggak tagu gimana caranya naik motor. Ya kalau Matic enak deh tinggal gas gitu kan. Tapi kan kalau Vespa ya koplingnya di tangan, ganti gigi, nemuin feelingnya di situ. Remnya juga di kaki. Nah awalnya dari situ belajar juga sama James kayak ya udah coba-coba aja. Terus jadi kayak gue pengen juga deh punya motor. Tapi yang sesuai sama selera gue gitu. Dulu ya James kan sukanya klasikan. Gue akhirnya cari tahu, lihat-lihat. Ya dulu gue sebagai orang awam gitu ya. Ya baru juga main. Gue cuma tahu motor. Ya apa sih yang gue nggak tahu motor tuh ada apa aja gitu kan. Ya apa aja gitu ya, orang awam aja tahu motor. Oke, motor aja gitu. Cuman sampai pas waktu itu gue ngelihat satu motor waktu itu SR 400. Itu tuh standaran. Terus gue ngeliat kayak, pokoknya dulu gue bilang ke James,
aku pengen punya motor yang bawahnya kayak gini. Ya kayak gini, makanya pengen yang kayak gini ya. Gue nggak ngerti kan artinya kayak gimana gitu. Terus pas ngeliat SR400 standaran gue kayak cakep juga nih ya bentukannya kayak gini. Tapi standar kan kayak gini. Ya kayak gini maksudnya kan nggak, kalau Vespa kan duduknya gini. Oh terus gini. Ya. Kalau ini kan duduknya ngangkang terus gini gitu ya. Gue nggak ngerti itu motor gimana ya. Masih awam, gue masih baru Terus udah pas lihat kan kayak itu motor apa James? Oh itu SR400 Yamaha. Oh sekedar doang. Dinyalain lah tuh motor. Dinyalain sama orang yang punya. Oh lu ngeliat langsung berarti? Gue ngeliat langsung, dinyalain sama orang punya. Suara SR kan enak banget ya, bagus, enak banget kan. Apalagi Orion kan? Apalagi Orion, gue kayak aku harus punya motor kayak gini gitu. Terus akhirnya ya udah gue mulailah kayak nanya-nanya gitu tentang, pokoknya gue pengen motor itu gitu. Terus gue nanya ke Kak Daud, gue cerita tentang Kak Daud kayak ya Kak gue pengen beli motor deh. Terus Kak Daud tuh nggak ada kalau misalkan SR400 standaran gitu. Oh adanya yang dia adanya yang kayak gitu ya? Iya custom juga tapi kayak tracker gitu. Terus gue menurut gue kayak balik lagi selera gue nggak kayak gitu, nggak seperti itu. Jadi gue kayak kayaknya nggak suka deh kalau bentukannya kayak gitu. Terus akhirnya dia meracunkan gue lah. Ini ada nih Yamaha XS650. Tapi chopper bentuknya. Tapi chopper bentukannya. Pas dia ngomong kayak gitu dalam hati gue ngerti tuh gue Yamaha XS650 apa, chopper gimana gitu kan gue awam kan. Terus pas dia ngomong kayak gitu, emang kenapa Kak? Emang ya gue belajar lah dari dia juga kayak XS650 tuh karakter mesinnya tuh badak banget deh. Lu kayak ya lu mau ngejar teman-teman lu kalau nanti lu ada teman yang punya Harley lu juga gitu. Bisa ngejar gitu. Enak lu mainnya. Terus kalau motor custom dia bilang motor custom itu enaknya lu bisa menyesuaikan motornya itu sama diri lu sendiri. Ya sama karakter lu. Sama karakter lu. Terus gue lihat akhirnya gue kayak oh gitu ya Kak. Udah ya gue pasti ada research lah gue cari-cari. Iya ya kalau motor custom tuh seru gitu, beda-beda dan setiap orang yang punya motor itu pasti ada karakternya sendiri-sendiri. Di situ ngebuat gue kayak oke, gue pengen punya motor custom dan motor custom kan banyak ya, ada chopper, bobber gitu-gitu, scrambler dan sebagainya. Dan ya gue juga lihat-lihat, gue kayak oke, kayaknya gue mau chopper deh, boleh gue coba gitu. Coba tuh motor Daud. Ya awalnya sih coba-coba. Saya sih awalnya coba-coba. Nah, terus pas gue beli motor ini itu tuh tahun 2021, Ri. Enggak sih. Ya, pokoknya itu. Tahun 2021. Terus kan bentukannya itu masih sama chopper, cuman beda sama chopper. Ya. Tapi ya bentukan fittingan karakter orang sebelumnya, dimana itu motornya ya agak lebih panjang gitu. Terus ya gue kan baru beli motornya, ya gue harus mengumpulkan duit lagi untuk bisa merubah itu. Dan gue juga kayak namanya baru belajar, jadi ya gue bawa-bawa aja dulu setahun gitu. Akhirnya baru deh gue rubah-rubah motornya. Rubah dikit. Tapi sebelum ini iya, jalan-jalan masih warna biru juga, tapi birunya yang lebih tua. Hitam apa biru sih? Biru krom. Biru krom. Sebelumnya biru krom. Kan sebelum ini tuh hijau. Sebelum hijau itu biru krom. Oh iya. Itu gue bawa barbecue ride. Iya benar. Barbecue ride. Yang masih dari Daud ya? Iya, bentukannya masih dari Kak Daud gitu. Habis itu lu rubah tipis-tipis di tempat Om Adam. Iya, benar. Gue rubah tipis-tipis. Gak tipis sih, sebenarnya jatuhnya banyak berubah bentuk gitu. Iya, berarti lu sekarang udah lebih motor dibanding James ya? Ngomong kasar nih gue. Ya bener sih. Iya bener. Cuman gue walaupun sama-sama tetap motornya tetap bareng James, tapi lu lebih motor dibanding James. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi gue juga untungnya ada James, karena bener-bener dari awal yang kayak yang ngajarin lah gitu. Jadi lu paham mesinnya juga, apa kerusakannya di mana. Yang ngebuat gue jadi kayak gini sekarang gitu, kayak dibilang kan kayak laki banget kayak gitu. Emang bener sih. Iya, itu sebenarnya James juga yang ngebuat gue kayak gitu. Karena nih, gue baru pertama kali bisa naik motor. Kopling lah, belum lancar-lancar banget. Gue beli motor ini. Gue pertama kali bisa naik motor, access langsung. Terus gue kayak masih kopling masih gimana gitu-gitu. Gue pernah
gue sore-sore itu jam 5 sore gitu. Lo tau kan daerah Deplu? Deplu ya. Deplu itu kan macetnya kacau kan. Dia bawa Vespanya, gue naik motor gue gitu. Di tengah jalan motornya mati. Dan ini kan nggak ada starternya kan. Gue nggak ada tangan maksudnya. Nggak ada satu tangan kan, gue harus di kickstart gitu. Dia jalan aja ninggalin gue, dia tunggu di atas depan, dia cuma ngeliatin gue kayak udah diklakson-klaksonin orang, dia gimana, gue kayak aduh gimana deh, gue kayak ya itu gue jadinya dibuat mau nggak mau gue harus bisa sendiri, ya, walaupun ada James, karena kan nggak selalu gue motoran ada Jamesnya, jadi ya gue harus bisa belajar sendiri, itu sih seneng ada triggernya gitu. Paling jauh lu sama motor ini kemana? Ya kemarin lah ke Bromo. Oh enggak dong, ke Bali lah. Di Bali kan tapi Jakarta towing ke Bali. Oh iya. Jadi muter-muter di Bali itu ya 200 kiloan lah. Tapi itu 2023 ya customer. Tapi kalau misalkan bawa motor ini paling jauh yaitu pas yang Jogja, Bromo, Malang. Dan lu kan tahu nih motor gimana ceritanya pas di sana. Jadi mental warnanya belum seperti ini bentukannya udah kayak gini tapi warnanya hitam. Wah, masih buluk lah bentukannya, anjing nggak pernah gua cuci motornya. Karbunya masih sama karbu masih sama Mikuni. Nah, gitu. Kalau misalkan lu tadi ngomongin lu udah sejauh mana sih motoran? Terus kemarin belum lama lu pernah motoran ke Korea. Iya, Korea Utara. Iya. Korea Selatan. Kalau Korea Utara apa gue nggak ada di sini sekarang. Iya, Korea Selatan. Gimana? Lu bisa kenal sama orang sana gimana tiba-tiba lu? Gue motoran. Awalnya kan lu cuma mau nonton itu kan, iya, nonton konser kan? Enggak gini. Gue motoran di Korea, bukan ke Korea. Gue kalau lu bilang gue motoran ke Korea, berarti gue dari Jakarta ke Korea naik motor. Jadi apa di Korea maksudnya? Iya. Benar-benar. Sebenarnya itu juga trigger sih. Jadi gue kan ya seperti yang mungkin tadi lo bilang, gue suka musik Korea gitu, K-pop. Nah, terus gue lagi mau ke sana nonton konser itu selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu kan gue nggak mungkin full K-popan gitu kan, kayak konsernya kan cuma 2 hari gitu. Karena lu punya 2 hobi, iya. Terus negara yang sama. Terus gue kayak mikir, kayaknya di Korea tuh banyak deh scene custom culture-nya gitu. Kayaknya seru deh kalau gue bisa motoran di sana, terus ngelihat scene-nya mereka tuh kayak gimana gitu. Akhirnya pas gue masih di Jakarta, ya gue chat mereka lah by sosial media gitu. Untungnya ya sekarang, maksudnya sekarang kan enak ya udah ada sosial media, apa-apa lu bisa DM gitu-gitu kan. Nah, jadi ya gue DM mereka, terus gue bilang kayak, halo, gue Adela, gue dari Indonesia, gue pengen datang ke sana, gue pengen main sama kalian, kayak gue pengen tahu tentang scene motor kalian tuh kayak gimana. Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin scene motor kayak Jepang atau US gitu, semua orang udah tahu. Semua orang bisa mencari itu di majalah, di internet, itu udah banyak banget. Tapi kalau misalkan ngomongin sisi Korea Selatan gitu, ya dikit orang yang tahu gitu kan. Jadi pas gue kesana kayak, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gitu ya. Itu jadi seru gitu. Dan ternyata pas gue kesana, gak cuman gue yang seneng, tapi kayak orang-orang sana senang karena mereka ngerasa mereka di-appreciate sama orang Indonesia, orang dari luar, dan mereka bilang ini pertama kalinya ada orang Indonesia yang nge-hit up kita, terus mau tahu tentang scene kita, karena kata mereka tuh scene mereka tuh baru berkembang. Mereka tuh punya event motor tuh gak banyak lah, kayak 1 atau 2 gitu. Sedangkan gue ceritain kan, kalau di Indonesia tuh kita tiap kota ada annualnya, ada annual eventnya gitu. Dan gue bilang di Indo tuh lu kayak mau bilang buat motor sebenarnya gampang karena lu bisa pakai mesin apa aja buat bikin motor chopper gitu ya kan. Tapi kan kalau di sana lebih susah. Jadi itu yang membuat mereka kayak
iya kita tahu kok tentang Indonesia, kita banyak dengar tentang Indonesia, kita kepo banget tentang scene kalian gitu. Dan akhirnya di sana gue kayak bertukar budaya, bertukar pengetahuan. Dan yang ngebuat gue seneng, akhirnya salah satu dari mereka kemarin sempet ke Bali. Terus gue ceritain lah kayak, iya di Bali tuh ada salah satu bengkel gini-gini. Terus mereka kayak, boleh nggak gue datang ke sana? Oh boleh aja, boleh aja. Coba ya gue bantu bilangin, gue gituin. Akhirnya gue chat lah kayak, ini ada teman gue dari Korea, boleh nggak datang ke sana? Boleh. Dan ternyata pas mereka datang ke sana, mereka dapetin excitement yang gue dapetin pas gue di Korea juga gitu. Jadi itu sih ada rasa senengnya aja sih. Mereka main ke Kedux terus habis itu mereka main ke Kedux, kenalan, mereka ngelihat kayak apalagi kan Kedux kan seniman nggak cuma buat motor tapi kan dia buat ogo-ogo juga gitu kan. Jadi mereka benar-benar amazed banget sih sama Indonesia gitu. Apa bedanya scene di sana sama di sini yang lu rasain? Mungkin kalau di kita tuh luas banget ya, maksudnya bersyukur banget gitu buat kita yang main di scene ini, kita tuh scene-nya seluas itu. Terus temennya sebanyak itu, terus banyak yang dukung gitu loh, saling support. Kayak ya di Jogja ada scene-nya sendiri, di Bandung ada scene-nya sendiri, tapi kan kita saling support gitu kan. Nah kalau mereka itu karena mereka baru berkembang, jadi mereka kayak masih nggak terlalu kenal satu sama lain di kota yang beda-beda gitu. Tapi jadi kota mereka juga ada sebenarnya gitu kalau ya? Ada sebenarnya kemarin tuh gue main ke Seoul, Pyeongtaek sama Cheongju. Itu 3 kota yang berbeda. Nah ya kalau di Seoul mainnya main di Seoul aja, Cheongju mainnya main di Cheongju aja, Pyeongtaek mainnya di Pyeongtaek aja gitu. Mereka saling tahu tapi nggak se-ikrip itu kali ya. Nggak sering ngumpul kayak misalkan. Iya benar-benar. Kayak misalkan dia ada barbecue ride di Bandung, sini terus tiba-tiba ke Jogja gitu. Terus mereka tuh kayak benar-benar bilang kayak, gue tuh ngeliat Indonesia, ngomongin kayak scene motor Indonesia gitu. Mereka amazed karena tadi yang gue bilang, di Indonesia lu bisa berekspresi dengan motor lu, mau ngomongin terserah budget lu gimana gitu. Kalau lu cuman punya budgetnya segini, lu tetap bisa bangun motor gitu. Iya kan? Jadi walaupun lebih luas lah. Ya part-partnya biasa. Iya, tapi ada rasa kebahagiaan sendiri kan pasti dari buat itu. Berarti 3 kota itu nih yang misalnya yang tadi Seoul, Pyeongtaek, orangnya beda-beda, terus yang ini beda-beda. Gue kayak digilir gitu, karena di sini kita sini gitu. Toko biasa, main ke Korea ada yang nyambut. Bukan gitu, bukan ada yang nyambut, itu gue kan permisi gitu. Malaysia juga sama, waktu itu juga sama. Iya, Malaysia kan gue juga malu sama Celi gitu-gitu kan. Seru sih, seru banget ternyata kenal apa ya, berbagi budaya gitu ya, seru. Tapi kalau di lu apa namanya scene lu Korea-Koreaan gitu sama kayak gini nggak sih? Sama kayak motor nggak sih? Apa lebih parah gitu? Apanya? Kan ada perbedaannya bersama, kalau bersamanya paling sama-sama banyak orang problematik pasti ada. Iya. Jadi kalau perbedaannya apa menurut yang beda? Gimana ya? Kalau misalkan ngomongin K-pop gitu. Iya. Kalau misalkan di K-pop mungkin kayak nggak ada sisi investasinya kali ya. Ngerti nggak lo? Kalau motor, oke, gue mengeluarkan uang gue untuk motor ini, ada investasinya gitu buat di motor ini. Kalau misalkan kayak ada barang yang bisa, ada barangnya gitu. Tapi kalau misalkan K-pop itu ya pure memories untuk kesenangan mental gue. Kalau ini ini mental juga buat seneng. Tapi kalau misalkan kayak amit-amit ada kenapa-kenapa gitu, kayak ya mau nggak mau kan pasti gue harus jual motor ini gitu. Tapi kalau misalkan K-pop kan gue kayak abis itu iya udah kan, cuma ngeliatin foto yang bertanda-tanda memoris. Iya kayak ya itu memoris. Kalau ini ada sisi investasinya kali ya. Itu kalau misalkan lo tiba-tiba jadi gila juga kan pakai motor jalan. Gue lagi gila nih. Iya benar. Sebenarnya pas kemarin gue ngerubah bentuk motor gue yang jadi kayak gini, itu ada sisi yang harus gue kalahkan Siri. Karena gini, gue tuh suka banget kan K-pop gitu. Kayak kemarin mereka tuh sebenarnya ada konser di sini. Gue tuh pengen banget datang. Gue pengen banget nonton mereka gitu. Kayak mengalah lah ya. Tapi gimana gitu, uangnya kan harus gue simpen buat hal-hal lain gitu. Itu jadi ada sisi kayak, oke, lu harus tahu mana prioritas lu harus tahu kayak, ya udah lu udah cukup kok nonton mereka kemarin sekali. Lagian kalau gue hari ini nggak nonton mereka gitu, kayak
mungkin 3 tahun lagi gue bisa nonton ada mereka lagi, gitu. Jadi yang ngeliat apa yang ada aja sih sekarang gitu. Del, terus lu rubah di Om Adam. Berarti ini udah 1, 2, ketiga nih kan? Tiba-tiba berubah jadi warna kayak begini. Wah, ada apa waktu itu? Sebenarnya gue udah pengen ngecat motor tuh udah dari lama, dari pas motor ini masih hitam. Cuman kemarin ada kesibukan lah kayak touring sana sini, terus kayak ada kerjaan gitu, belum bisa, kan? Belum bisa fokus untuk itu. Terus pas banget kemarin gue ketemu lah sama salah satu tim Belkot. Oh, Mas Gimi. Mas Gimi, dia kayak, Del, ini yuk apa namanya? Collab yuk. Motor Adel diinin yuk. Ayo. Wah, ditacap nih. Iya, gue kayak boleh banget nih. Apalagi maksudnya kalau misalkan ngomongin produk cat ya, gue paling familiar menurut gue ya Belkot. Karena kayak gue datang ke acara gitu, misalkan kayak IMX, ngeliat mobil deh gitu. Indonesia Modification Expo ya. Kayak kemarin kan ada garasi drift gitu tuh Belkot. Terus kayak ke barbecue ride ada Belkot. Jadi menurut gue untuk brand Belkot sendiri gue familiar gitu sama brand itu. Dan gue juga ngelihat hasil-hasil dari catnya Belkot tuh kayak gimana, bagus. Kan nggak mungkin ya kayak walaupun misalkan dibilang kayak kolaborasi, tapi pasti gue pengen yang terbaik untuk gue dan motor gue dan kayak ya pengen ada impactnya lah gitu. Yang ini kan karakternya lu banget sekarang kan, udah lu banget. Nah terus pas akhirnya diajakin kerja sama Belkot, gue mau banget karena Belkot gitu produknya. Siapa yang ngecat ini siapa waktu itu dari dan cat ini namanya itu Dani. Oh, Dani. Dia itu painters ya buat ngecat gitu-gitu. Paint striping. Gitu ya. Nama bengkelnya itu Oi Paint Works. Oi Paint Works. Itu di Bekasi, Tambun. Iya. Mantep banget. Mantep kan perjalanan gua ini. Waktu itu ini untuk event apa yang Bekasi? Bikini Party. Terus itu pas banget momennya. Pas banget momennya. Emang pas lagi emang pas Mas Gimi ngubungin lu, emang itu untuk keluar di Bikini Party? Sebenarnya untuk dirilis di Bikini Party-nya tuh setelah itu sih obrolannya. Karena tuh obrolan gua sama Kak Gimi itu udah dari pas gue ke Bali ada kampanyenya Main Cantik Belkot sama Kedux. Oh iya. Iya itu kan. Nah di situ akhirnya gue ngobrol tuh sama Kak Gimi. Ada motor Yamaha kalau nggak salah ya? Iya motor Yamaha. Nah terus gue ngobrol banyak sama Kak Gimi. Akhirnya startnya itu bisa 3 mingguan. Tapi 3 minggu tuh kayak sambil nunggu ada yang di chrome, ada yang di vapor gitu-gitu. Tapi ini kayak ngerakitnya, ngecatnya tuh kayak 5 hari kali. Kalau ngecatnya ini ngecatnya 5 hari. Terus ngerakitnya aja gue ngerakit di motor nih, Mas Birin, Mas Adam ngerakit langsung di motor. Langsung ke Hero. Nah terus balik ke Hero. Ini hari Sabtu acara Bikini. Hari Jumat jam 3 pagi itu gue masih di Hero. Masih gue James, Mas Birin gitu masih iniin gini. Buru-buru gitu. Iya masukin ke frame. Jadi kayak ini gimana nih? Ini motor nyala apa enggak ya? Karena kan udah keburu-buru waktu kan. Tapi ya untungnya Mas Birin ngeusahakan untuk motor ini bisa nyala lah ya, gitu. Perintilan yang lu suka di motor ini apa? Perintilan yang gue suka sebenarnya ini kan udah baru lah ya istilahnya kan ya sekarang udah ditata sebenarnya hal-hal kecilnya sih kayak detail di tangki ini kan ada geradakannya gini nih. Oh ini detailnya kan kayak gradasi gitu. Detail ini, dalamnya kayak apa ya, nggak halus lah ya. Iya nggak halus, kalau dipegang kan tapi halus. Iya. Jadi ini kayak detail-detailnya. Terus kayak yang paling gue suka itu si spakbor gue sama riser dan stangnya. Oh ini riser baru ya? Riser baru, stang juga baru. Ini sebenarnya udah pas motor hitam udah kayak gini. Cuman nggak di chrome aja. Bener-bener pas di chrome baru kelihatan nih. Iya, semua orang ngira lu ganti stang ya? Iya. Enggak, dulu nggak di chrome aja. Cuman sekarang udah di chrome jadi lebih kelihatan bentuknya. Karena kan ini handmade juga Mas Birin yang buat kan risernya. Oh dia kayak ada tekukan gitu ya di tengahnya. Ada. Ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari jauh mungkin bisa dilihat motornya tuh simple. Tapi kayak tetap apa ya, kayak kalau menurut gue pribadi kayak ada yang detailnya tuh kalau lu lihat gini tuh kayak oh ya bagus ya gitu. Oh ada huruf H di situ misalnya di atasnya.
Wah. Disuruh motor lu kan? Ntar diomelin Om Adam lagi. Oh nih, bengkel gue. Nggak ada maaf. Selanjutnya lu bakal bawa motor naik mana Del? Kira-kira terdekat deh. Pasti kan sama anak hero lagi mungkin kan? Atau ada planning kemana? Mau ada planning ke Batu Karas sih. Oh Batu Karas. Cakep banget ya. Yeah. Gue belum pernah sih sebenarnya ke kan, Batu Karas kan? pantai. Wah menyatu sekali dengan laut motor ini. Jadi gue kayak udah membayangkan gitu kayak wah motor gue Batu Karas. Kena air laut motor sih. Iya sih bener. Tapi ya experience ya Ri. Bener. Experience-nya sih. Tapi Batu Karas nggak ditowing? Dari Jakarta ke mananya gitu. Itu di towing. Tapi ada ridingnya kayak 6 jam lah gitu ke Batu Karasnya. Sukabumi kali ya. Iya deh di kayaknya. Bogor, baru ntar dari situ turun ke sana. Ya itu sih paling dekat ya Batu Karas sih. Ada lu mau rubah-rubah lagi nggak kira-kira? Enggak sih. udah paling terbaik versi yang ini. Udah ini udah cukup terbaik dan kayak udahlah udah capek gue rubah-rubah mulu gitu udah ini gue udah juga lu mau kuliah nih terakhir kan. Biar maksudnya fokusnya satu-satu gitu. Oke Del, terakhir tadi udah motor, terus abis itu lu jalan-jalan teman-teman. Nah sekarang teman-teman nih, lu kan banyak tadi lu bilang campaign yang di Bali kan ketemunya kan karena ada main cantik tuh. Nah gimana sih main cantik? Main cantik itu sebenarnya ya komunitas perempuan-perempuan yang memiliki kegemaran sebenarnya nggak fokus di motor atau otomotif sih, karena di dalam teman-teman main cantik itu ada chef, ada atlet gitu-gitu. Cuman ya emang paling gampang buat ngumpul bisa jalan-jalan kan ya pasti naik motor. Jadinya ya kita kayak bersatu gitu, kayak Kak Popi nyatuin semuanya, terus juga ngelakuin hal-hal positif gitu. Seneng sih kayak karena gue ngerasa dengan adanya main cantik gitu ada wadah buat perempuan-perempuan yang untuk misalkan kayak pertama kali mau main motor gitu. Jadi main cantik gitu. Mungkin pas awal-awal gue main motor kan gue belum ada main cantik kan. Kayak gue mau main motor rasanya cewek sendirian kan kayak kikuk gitu kan. Kayak aduh nih gimana nih isinya laki-laki semua gitu. Dengan adanya main cantik tuh mempermudah untuk perempuan-perempuan yang main di motor gitu. Di dunia otomotif di lah dunia ya. Otomotif. Jadi kayak tadi lu bilang ada chef, terus abis itu mungkin ada atlet, ada aktor juga dan lain sebagainya. Dikasih wadah sama Teh Popi, ayo kita ngumpul ya semua untuk soal otomotif gitu. Gitu sih, enaknya ada main cantik. Berarti kedepannya ntar lu kalau misalkan jalan-jalan sama main cantik lagi, ada lagi kemana? Lu ada campaign apa sama main cantik gitu? Kayaknya sih nextnya tuh ada mau ke Jogja. Itu ada kerjaan juga lah sama main cantik gitu ke Jogja. Cuman untuk detailnya belum terlalu tahu sih. Gitu. Berapa banyak membernya di main cantik sekarang? Nah itu kalau misalkan gini, main cantik tuh bukan klub. Jadi kalau misalkan ditanyain member, kita tuh nggak ada membernya. Siapa aja yang kayak mau datang ke main cantik itu tuh feel free aja gitu. Jadi nggak ada kayak ini gue member main cantik, gue bukan. Sebenarnya enggak. Cuman mungkin karena dilihat intensitasnya. Karena mungkin dia sering sama main cantik nih, sering event ini gitu. Tapi ya sebenarnya nggak ada keterikatan gitu. Kayak mungkin karena orang-orang lihat gue sering main sama main cantik, jadi kayak ya emang gue main cantik gitu. Gitu guys. Main cantik tapi pada aslinya brong. Asli dipanggilnya Banjo. Oke deh Om, thank you banget udah mau ngobrol. Thank you Ri, makasih 45. Dan kita juga mau terima kasih banget sama Blackstone Garage udah kasih tempat wadah untuk kita bikin podcast ini. Dan kedepannya kayaknya kita bakalan kolaborasi sama Blackstone buat bikin podcast lagi. Iya dong. Oke, gue Hari dan ini Adela. Sampai bertemu di video selanjutnya. Iya.